أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk kepada babun nahyi an sabbir rihi. Bab larangan mencela angin. Pada bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif mendatangkan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak suka, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan sebagaimana dia diperintahkan. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi, dan aku mohon perlindungan dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan segala keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dia diperintahkan. Sahahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid. Mengapa bab larangan mencela angin ini disebutkan dan didatangkan di dalam kitab At-Tauhid? Anna sabbar rihi sabbun limudabbiriha, bahwa sesungguhnya mencela angin itu adalah berarti mencela yang mengendalikan angin tersebut. Wa huwa Allah Ta'ala, dan yang mengendalikannya dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha tajri bi amrihi, karena angin ini berhembus sesuai dengan perintah Allah. Fasabbuha mukhillun bitauhid, maka mencela angin itu membuat cacat tauhid. Jadi bab ini didatangkan agar supaya kita tidak mencela angin, karena mencela angin berarti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikannya. Karena angin itu tidak berhembus dengan sendirinya, tetapi angin itu berhembus dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencela angin itu bisa menyebabkan ada kekurangan dan cacat pada tauhid. At-Tarajimu, ini biografi yang disebutkan di sini adalah biografinya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubayyun, huwa, beliau adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari. Sayyidul Qurra'i, beliau adalah pemimpinnya para qurra, ahli membaca Al-Quran. Syahid al-Aqabata, beliau ikut pada Bai'at Aqabah, wa Badran, dan ikut pada perang Badar, wal masyahida kullaha, dan peperangan-peperangan yang lain.
Qila dikatakan mata beliau wafat fi khilafati Umar pada zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an wa qila dan ada juga yang mengatakan ya dikatakan bahwa beliau wafat fi khilafati Utsman pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan sanata 30 hijriyatan pada tahun 30 Hijriah radhiyallahu anhu. La tasubbur riha. Janganlah kalian mencela angin, ay la tashtumuha. Jangan kalian mencela angin. Wala tal'anuha dan jangan kalian melaknati angin. Liluhuqi dararin bisababiha karena adanya mara bahaya dengan sebab berhembusnya angin. Jangan kita mencela angin ketika dia berhembus lalu kemudian datang hal-hal yang mara bahaya. Sebab dia tidak berhembus kencang ataupun kemudian dengan keras, melainkan semuanya atas perintah Allah. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ apabila kalian melihat apa yang kalian tidak suka, ay minar rihi dari angin, imma syiddata harriha ada kalanya angin membawa hawa yang sangat panas, au baradiha atau bahkan angin membawa hawa yang sangat dingin, au quwwataha atau angin itu sangat kuat sekali berhembus yang kemudian misalnya menerbangkan apa yang ada di sekitarnya. Itu semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kehendak angin tersebut. Maka apabila kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tadi angin berhembus sangat kencang, atau membawa hawa yang sangat panas, atau sebaliknya membawa hawa yang sangat dingin, faqulullahumma maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi ila akhir sampai akhir. Ruju'un ila khaliqiha kembali kepada penciptanya. Wa mudabbiriha dan yang mengendalikannya. Bisu'alihi khairaha dengan memohon kepada Allah kebaikan yang ada pada angin tersebut. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu yang tidak membuat kita tidak suka dari apa yang terjadi atau apa yang dihembuskan oleh angin tersebut, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan dari angin tersebut, wa daf'i syarriha dan ya ditolak keburukan angin tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan angin itu untuk berhembus, maka Allah Subhanahu wa taala pun yang memiliki kendali untuk menghentikan angin tersebut, untuk menjadikan reda ketika misalnya berhembus kencang lalu kemudian jadi reda, itu pun Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an sabbir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencela angin. Li'annaha makhluqatun ma'muratun min Allah. Karena angin itu pun makhluk diciptakan oleh Allah. Ma'muratun min Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendaknya sendiri. Fasabbuha sabbun lillahi. Maka mencela angin berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa tasakhutun liqada'ihi, yaitu menunjukkan kita tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela angin karena dia diperintahkan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, yang berarti ketika kita mencela angin maka berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ruju'i ila khaliqiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita kembali kepada pencipta angin tersebut.
Bagaimana kembalinya? Bisu'alihi, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala min khairiha, dari kebaikan angin tersebut, wal isti'adati, dan mohon perlindungan bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarriha, dari keburukan angin tersebut. Lima fi dzalika minal ubudiyyati, karena dalam hal itu terdapat penghambaan lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, dan yang demikian itu, huwa halu ahli tauhid, ini adalah keadaannya ahli tauhid, yaitu dalam setiap keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dalam keadaan buruk, dia pun kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan angin ini, jadi berdoa memohon kebaikan angin, dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Dan setiap keadaan yang berat yang kita alami, semuanya bermuara agar kita mengembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan secara umum, orang-orang yang bersabar itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah terjadi. Wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kembali kepada Allah saja. Semuanya, dalam setiap keadaan kita diperintahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi nahya an sabbir rihi, bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan mencela angin. Oh, ini anginnya bawa sial atau begitu. Oh, ini anginnya membawa bencana misalnya. Ya. Apabila kita mengatakan seperti itu, mimbabil ikhbar, mengkhabarkan, jadi misalnya ini disebabkan angin ini, maka kemudian begini, itu bukan karena kita tidak ridha, tapi mengkhabarkan boleh. Ya, mengkhabarkan boleh. Tapi tidak lantas kemudian mencela angin, dasar ini angin ini karena dia, makanya kemudian kita jadi bencana, kita kena musibah. Tidak boleh. Ma yustafadu minal hadithi, yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah an-nahyu an sabbir rihi, larangan dari Nabi SAW mencela angin. Li'annaha khalqun, karena angin itu juga makhluk diciptakan oleh Allah. Mudabbarun, yang dikendalikan oleh Allah. Fa yarji'u sabbu ila khaliqiha, maka celaan itu kembali kepada yang menciptakannya. Wa mudabbiriha, dan yang mengendalikannya, mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah dalam segala urusan. Wal isti'adzatu bihi min syarri ma khalaq, dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk. Yang ketiga, faedah yang ketiga, an-riha takunu ma'muratan bil khairi, bahwa angin terkadang diperintahkan membawa kebaikan. Wa takunu ma'muratan bisyarri, dan terkadang juga angin datang atau diperintahkan dengan membawa keburukan. Semuanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan angin itu sendiri yang membawa kebaikan atau membawa keburukan. Yang keempat, al-irsyadu ilal kalamin nafi', yaitu bimbingan pada perkataan yang bermanfaat. Idza ra'al insanu, apabila seseorang melihat ma yakrahu, sesuatu yang dia tidak suka. Jadi nanti banyak di dalam Islam perkataan-perkataan yang bermanfaat yang diarahkan atau dibimbingkan kepada kita agar kita ucapkan dalam keadaan-keadaan kita mengalami keadaan yang tidak nyaman atau melihat sesuatu yang tidak kita suka. Masing-masing ada nanti. Masing-masing ada bimbingannya.
Nah, perkataan-perkataan ini sekaligus di dalamnya terdapat lissalamati min syarrihi, agar kita selamat dari keburukan yang kita lihat. Seperti misalnya ketika kita melihat ada orang yang cacat misalnya, itu kita merasa kasihan. Lalu kemudian kita berucap, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan padaku dari ujian yang diberikan kepada orang tersebut, kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang banyak berlimpah kepadaku daripada yang lain, daripada makhluk yang lain. Jadi kembali kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Itu tadi kebaikan keburukan Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Tapi kita sudah pernah jelaskan bahwa tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Ya, tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang buruk, tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada yang baik, ada yang buruk bukanlah perbuatan yang buruk. Nah, ini selalu perlu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala jadikan angin berhembus lalu kemudian terjadi bencana dengan sebab angin yang berhembus tersebut. Perbuatan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang baik. Adapun keburukan yang datang pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada pelajaran di balik itu. Kitalah yang kemudian berusaha untuk mempelajari hikmah tersebut. Kitalah kemudian yang diperintahkan untuk memahami ada hikmah apa di balik itu. Maka seringkali kita jelaskan, sering kita ungkapkan. Yang pertama, kenali Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asma. Yang kedua, kenali Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat. Tentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenali Allah Subhanahu wa taala melalui al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik satu kejadian? Apa hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan terjadi seperti ini? Dan seterusnya. Kita diperintahkan untuk terus mempelajari itu semuanya. Menggali setiap hikmah dari apa yang terjadi yang itu adalah merupakan perbuatan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan untuk berusaha memahami hikmah ya kita yang diperintahkan. Bukan kita kemudian menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Bukan lantas kemudian kita menyalahkan angin. Angin hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang kemudian mencari dan menggali hikmah apa yang terkandung di balik kejadian ini. Ada hikmah apa musibah ini terjadi? Seperti sekarang misalnya. Ada hikmah apa bencana ini terjadi? Ada orang yang mengatakan bahwa ini virus yang selama ini beredar ini tidak gitu bahaya-bahaya banget. Ada yang katakan demikian. Tapi juga ada yang mengatakan ini berbahaya. Itulah keterbatasan ilmu manusia. Ada yang menduga demikian, ada yang mengira demikian, ada yang memahaminya demikian. Yang itu sekaligus menunjukkan keterbatasan ilmu kita. Itu juga sekaligus menunjukkan kelemahan diri kita. Bahwa kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti sekarang ini saja berbeda-beda orang. Tidak sama satu dengan yang lain. Karena memang perbedaan ilmu, perbedaan kemampuan dan seterusnya. Tapi ala kulli hal semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Bahkan di antara hikmahnya sampai berapa banyak tulisan-tulisan atau kajian penelitian riset terkait dengan hal ini. Yang ini nanti ke depannya tentu pun akan menjadi sebuah bekal untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fa'ala kulli hal ikhwatal iman a'azzakumullah.
ahli tauhid mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid selalu berusaha mengaitkan dirinya, hatinya, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang mengendalikan jagat raya ini. Oleh karena itulah kita tidak diperkenankan mencela angin. Sebagaimana bab sebelumnya pun kita tidak diperkenankan mencela waktu, mencela masa, tidak diperkenankan. Sebab Allah Rabbul Alamin yang mengendalikan semuanya. Dan tentunya ahlu tauhid selalu berusaha tadi menggali hikmah di balik setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan ini termasuk perbuatan Allah. Sehingga dia semakin mengenal Allah, semakin tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia berharap, semakin dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.